Shalom sahabat renungan pagi, bersyukur dan bersuka cita untuk menyambut setiap sahabat renungan pagi pada pagi hari ini, untuk kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan untuk memulai hari kita pada hari ini. Kita rindu sama-sama setiap firman yang kita dengarkan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, memberikan pengharapan. Bahkan terlebih lagi kita semakin mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama sebelum kita memulai renungan pagi pada pagi hari ini, kita membawa hati kita membawa hidup kita, mengambil posisi dan bagian yang terbaik untuk kita datang dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa ketika hati kita siap, kita akan menerima rema dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih sebab Engkau hadir di dalam kehidupan kami dan Engkau hadir di dalam hati kami. Roh Kudus, terima kasih karena Engkau sudah selalu mengajari kami. Bahkan ketika kami tidak mampu, Engkau adalah pribadi yang bisa kami andalkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami memiliki gembala yang baik, dan kami ini adalah domba-domba-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengenal suara-Mu, dan biar suara-Mu yang menjadi tuntunan dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami rindu mendengar suara gembala kami, dan hidup kami boleh semakin tajam di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami, urapi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau terima berkat yang terbaik di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 3 ayat 9 dan 10. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Ada sebuah kisah tentang seorang anak kecil sedang bermain di taman bersama dengan ayahnya. Tiba-tiba ia mendengar ada suara yang memanggil dirinya dari jauh. Di tengah kerumunan banyak orang di taman itu memanggil, "Nak, sini sebentar." Anak itu berhenti bermain, menengok dan segera berlari ke arah suara ayahnya. Orang-orang itu yang ada di sekitarnya bertanya kepada anak ini, "Bagaimana kamu tahu itu suara dari ayahmu di antara banyak suara di tempat ini?" Anak itu hanya tersenyum dan menjawab, "Karena aku sering berbicara dengan ayah setiap hari." Begitulah juga dengan kehidupan rohani kita. Kita akan mengenali suara Tuhan bukan karena Tuhan berteriak lebih keras dari dunia, tetapi kita mengenal suara Tuhan karena kita sering bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Kisah Samuel dimulai di tengah kegelapan rohani bangsa Israel pada zaman itu. Firman Tuhan jarang datang, penglihatan pun jarang sekali terjadi. Imam Eli sudah tua dan penglihatannya kabur. Tetapi justru di tengah situasi seperti itu, Tuhan memanggil seorang anak kecil bernama Samuel. Di tengah malam, Tuhan memanggil Samuel, dan awalnya Samuel tidak langsung mengenali suara itu. 3 kali Tuhan memanggil, 3 kali pula Samuel berlari kepada Imam Eli, karena Samuel mengira suara itu datang dari Imam Eli. Namun, pada panggilan yang keempat, setelah Nabi Eli menjelaskan kepada Samuel, Samuel menjawab panggilan Tuhan dengan, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Dari saat itu hidup Samuel berubah.
Ia menjadi seorang nabi besar, penyampai firman Tuhan, dan pemimpin rohani untuk bangsa Israel yang menuntun bangsa ini dari zaman hakim-hakim hingga zaman raja-raja. Tapi semuanya itu dimulai dari satu hal yang sederhana, yaitu kesediaan hati untuk mendengar suara Tuhan. Banyak dari kita mungkin berdoa setiap hari, tetapi kita tidak berhenti untuk mendengarkan. Kita berbicara, meminta, mengeluh, tetapi kita jarang menanti-nantikan Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku mau mendengar suara-Mu." Percaya saudara, Tuhan masih berbicara kepada kita sampai hari ini. Tidak selalu dengan suara yang audible, dengan suara yang kedengaran seperti suara orang-orang di sekitar kita, tetapi melalui firman-Nya, Tuhan bisa berbicara dalam hidup kita, melalui Roh Kudus, hati nurani, ataupun keadaan sekitar kita. Yang Tuhan cari bukan orang yang paling pandai, tetapi orang yang siap mendengar dan taat. Samuel masih seorang anak-anak saat Tuhan memanggilnya. Artinya, tidak ada usia atau status yang menjadi penghalang untuk kita dipakai oleh Tuhan. Yang Tuhan cari, yang Tuhan butuhkan adalah hati yang peka dan mau untuk belajar. Aplikasi firman Tuhan pada renungan pagi hari ini adalah, yang pertama adalah kita mau sama-sama meluangkan waktu untuk diam di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita tidak bercerita, tidak meminta, tidak memohon, tetapi kita memberi ruang bagi Tuhan untuk berbicara dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Mungkin pagi ini sebelum kita memulai aktivitas, kita ambil waktu 5 menit dan mengatakan, "Tuhan, di waktu ini aku hanya ingin mendengar suara-Mu." Yang kedua adalah kita mau memeriksa isi hati kita. Apakah kita benar-benar ingin mendengar suara Tuhan, atau hanya ingin mendengar apa yang kita mau untuk dengarkan? Mendengar suara Tuhan berarti kita siap untuk taat, bahkan jika pesan Tuhan itu pun menegur atau mengubah arah hidup kita saat ini. Yang terakhir adalah latih kepekaan rohani. Semakin kita sering membaca firman, berdoa, dan berjalan di dalam ketaatan, semakin jelas juga kita akan mengenal suara Tuhan di tengah banyaknya suara dunia. Mari sama-sama kita mau merenungkan apakah kita lebih sering berbicara kepada Tuhan, atau kita juga punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Apakah benar-benar hati kita nih siap jika apa yang Tuhan sampaikan itu menegur atau mengarahkan hidup kita ke jalan yang berbeda dengan jalan yang kita ambil saat ini? Mari kita mau sama-sama hari ini belajar untuk menjadi pendengar yang setia dan berkata seperti Samuel, "Tuhan, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Amin. Mari sama-sama untuk menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi dasar dalam kehidupan kami dan hati kami, untuk kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan, memberikan waktu kami, menyediakan waktu yang terbaik, bukan hanya untuk kami sekedar meminta Tuhan, tapi kami bahkan ingin mendengar apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami pagi hari ini, untuk kami kerjakan Tuhan. Kami mau menerima Tuhan, baik itu teguran, baik itu janji Tuhan, baik itu tentang pemulihan, tentang keluarga kami, tentang kehidupan kami, tentang hubungan kami Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang siap untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarkan setiap hati-hati yang tertutup Tuhan, itu Tuhan bukakan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tidak mau Tuhan, masalah yang kami hadapi, persoalan itu malah menutup hati kami untuk kami mendengar suara-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami butuh suara-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Mau berdoa juga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Untuk sahabat-sahabat renungan pagi yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terbukalah Tuhan setiap
pendengaran akan kepekaan rohani atas kehidupan mereka melalui setiap firman-Mu Tuhan, melalui Roh Kudus, melalui orang-orang yang Tuhan pakai, maupun keadaan sekitar. Kami percaya menjadi pribadi yang lebih peka dan menangkap apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam kehidupan kita. Kalaupun ada arah-arah hidup yang Tuhan akan belokkan Tuhan, itu untuk sesuatu hal yang baik buat kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ini setiap kami Tuhan, kami mau dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan kami, dan menjadi pribadi yang peka dengan suara-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, hamba-Mu, berbicaralah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai hari ini dengan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus ingin berbicara kepada kita semua yang mau mendengar suara Tuhan. Mari kita menemukan suara Tuhan di tengah bahkan kesibukan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.